Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nah, udah lama nih ya kita nggak ketemu. Kita mau belajar nih sekarang nih. Tadi udah ada tuh anak-anak yang UTBK 2021 12 April tadi tuh, pagi atau siang ya. Nah, kakak mau ngebahas nih matematika. Ternyata ada 15 soal matematika. Alokasi waktunya 22,5 menit. Nih, bab-bab yang bakalan keluar tadi kata anak-anak sih ya. Kata anak-anak tuh yang keluar eksponen. Yang kedua pertidaksamaan. Ini kakak kasih soalnya ya. Contoh soalnya nih. Nih katanya sih yang kayak begini ya. Terus yang ketiga barisan dan deret. Nah, yang keempat nih ya. Yang keempat ini jarang banget keluar di UTBK sebelumnya. Tapi sekarang kata anak-anak sih irisan kerucut yang keluar nih. Nah, yang kelima integral. Integral sih selalu keluar di UTBK. Kakak kasih soal integral nih ya. Nah, terus yang keenam trigonometri. Trigonometri juga sering banget keluar di UTBK sebelumnya. Ya udah, sekarang kita bahas integral ya. Di sini ada soal nih, integral 1 sampai 3 fx dx nilainya akar 3. Nah, yang ditanya Kak, 1 sampai 9, 1 per akar x, f akar x dx. Nah, ini kita misalin aja, nih gampang kok. Kita misalin u sama dengan akar x. Akar x tuh sama dengan x pangkat setengah ya. X pangkat setengah. Lalu diapain? Diturunin. Du per dx itu sama dengan turunan dari x pangkat setengah. Setengahnya turun ke bawah. Ya, x pangkatnya berkurang 1. Setengah kurang 1 berapa? Min setengah ya. Ini kakak rapin dulu ya. Du per dx itu sama dengan 1 per 2. Ini kan pangkatnya min nih. Biar positif taruhnya di bawah. Nah, sedangkan ini kan x pangkat setengah. X pangkat setengah itu akar x ya. Ini akar x. Kali silang, du dikali 2 akar x. 2 akar x du itu sama dengan 1 dikali dx. Itu dx. Oh iya, ini kan akar x itu kan sama dengan u ya. Jadi kakak bisa tulis 2u du itu sama dengan dx. Lah, terus di sini itu 1 sampai 9 itu nilai x. Jadi kalau x-nya sama dengan 1, maka nilai u-nya sama dengan u-nya akar x ya. Akar 1 sama dengan 1. Terus kalau x-nya sama dengan 9, ya, x-nya sama dengan 9, maka u-nya sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi kakak tulisnya udah nggak dalam bentuk x lagi nih, tapi dalam bentuk batasannya itu 1 sampai 3. 1 per u, akar x itu u ya. 1 per u, f u, dx-nya diganti sama 2u du. Ini coret ya. Jadi duanya boleh keluar. 2 integral 1 sampai 3 fu du. Nah, di soal diketahui nih. Oh iya, kalau di sini x dx maka boleh ditulis juga sih di sini fu du. Jadi integral 1 sampai 3 fu du itu nilainya akar 3. Cemplungin deh ke sini. Jadi 2 akar 3. Dah, nih jawabannya nih yang A ya. Jadi 2 akar 3. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Kalau ada soal-soal yang seperti ini, agak ribet caranya nih. Kamu harus dikuadratin dulu, lalu ada syarat akar, lagi pula juga di sini x nih. Kan nggak boleh langsung dikuadratin, cuma pakai cara yang kayak gitu mungkin terlalu ribet. Mendingan kita coba deh dari A sampai E, tapi kita harus pinter-pinter nih nyari nilai x-nya. Yang A sama B
Kira-kira nilai X-nya ada min 2 kan? Di sini ada min 2, di sini juga ada min 2 nih. Ya udah nih kakak cobain aja deh. X sama dengan min 2. Coba masukin ke sini. Akar min 2 kuadrat ya, masukinnya ke sini nih. Ditambah min 2 dikurang 6. Ini hasilnya berapa nih? Min 2 kuadrat 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 6, min 4. Ada nggak akar itu minus? Nggak ada kan? Ya berarti X sama dengan min 2 itu nggak boleh. Ini salah ya. Jadi X sama dengan min 2 itu nggak boleh. Karena akar min itu nggak ada. Jadi yang A salah, yang B salah. Coba kita cobain CDE. Ya. Kakak mau nyobain X-nya sama dengan 7 ya. X-nya sama dengan 7 coba. X sama dengan 7 itu ada di E. X lebih besar sama dengan 6. C nggak ada 7. Sedangkan yang D nggak ada 7 tuh X-nya. Ya. Tapi kakak mau cobain X-nya sama dengan 7. Coba cemplungin ke sini. Akar 7 kuadrat ditambah 7 dikurang 6. Lebih besar nggak dari 7? Akar 7 kuadrat 49. 7 dikurang 6 itu 1. 49 ditambah 1 itu 50. Akar 50 lebih besar nggak dari akar 49? Akar 49 kan 7. Berarti akar 50 itu benar. Lebih besar dari akar 49. Ini benar nih. Berarti X sama dengan 7 itu merupakan jawaban. Nah, berarti jawaban yang mana, Kak? Jawaban yang E. Karena ada 7 di E nih. X lebih besar sama dengan 6. Ya, gitu. Jadi kalau pertidaksamaan nggak usah susah-susah caranya. Cemplungin aja nilai X-nya. Cuma emang kudu pinter-pinter nyari X-nya. Itu. Nah, itu soal matematika tuh ya. Ya. Soal kimia tadi juga di tanggal 12 April ada 15 soal nih. Ya, ada 15 soal, alokasi waktunya 22,5 menit. Nah, terus tidak ada soal sebab akibat ya. Tadi tuh nggak ada tuh soal sebab akibat kata anak-anak. Nah, terus kata anak-anak yang keluar itu laju reaksi. Ya, MR isotop, reaksi pembakaran, sel volta, asam basa, penyetaran reaksi setengah reaksi, penyetaraan redoks setengah reaksi, sama stoikiometri. Nah, kakak kasih soal laju reaksi ya. Ini kamu laju reaksi mah kudu harus jadi bonus nih. Ini gampang banget. Rumusnya itu cuma laju reaksi itu sama dengan ketetapan konsentrasinya. Misalkan anggaplah P2. Nah, nanti ini ada orde. Terus ini Q2. Ini ada ordenya gitu ya. Nah, ini rumusnya gampang nih, ya. Paling nggak nih bonus, laju reaksi itu lumayan mudah kok. Ini ada soal. Ya, ini ada soal. Jadi, perhatikanlah data percobaan dari reaksi berikut. Ya, P2 dalam bentuk gas ditambah 3Q2 dalam bentuk gas menjadi 2PQ3 dalam bentuk gas. Ini data-datanya. Nah, yang ditanya laju reaksi ketika konsentrasinya 100 M gitu ya. Kakak harus mencari nilai X-nya dulu nih. Cari nilai X, cari nilai Y. Untuk mencari nilai X, jadi kalau mencari nilai X, cari Q2 yang sama. Ya, ingat. Jadi kalau untuk mencari nilai X, cari Q2 yang sama konsentrasinya. Nah, terus berkebalikan juga. Untuk mencari nilai Y, maka cari konsentrasi P2 yang sama gitu ya. Ya udah kita cari nilai X-nya dulu. Kita cari nilai X, cari konsentrasi Q2 yang sama. Berarti ada di data kedua dan data ke-1. Ya udah kakak bandingin antara laju reaksi yang kedua sama laju reaksi yang pertama. Ini rumusnya apa? Kayaknya nggak usah ya. Kayaknya nggak usah dikhawatirin deh, kagak usah ditaruh di sini. Jadi V2 dibagi V1 itu sama dengan ya P2 di data yang kedua. Berarti 2 ya dikali 10 pangkat min 2
dibagi dengan 10 pangkat min 2. Ini pangkatin dengan X ya. Ini pangkatin dengan X. Nah, Q2-nya kan sama nih. Kakak nggak tulis lagi di sini. Jadi kalau sama nggak usah ditulis. Nah, ini sama dengan V2-nya berapa V2-nya? 2 dikali 10 pangkat min 1 per 2 dikali 10 pangkat min 1. Ini coret, coret. Nah, ini 2 dibagi 1, 2 ya. Ini coret, coret. Jadi 2 pangkat X sama dengan, ini 1 hasilnya ya. 1. Jadi nilai X-nya berapa, Kak? X-nya 2 pangkat 0 ya. X-nya 0 karena 2 pangkat 0 itu kan 1. Ya udah berarti X-nya 0. Nah, gitu. Udah dapet tuh nilai X-nya 1. Sekarang kita mencari orde yang Y-nya. Cari konsentrasi P2 yang sama. P2 yang sama itu ada di data ketiga dan 2. Berarti kita bandingin V3 banding V2 itu sama dengan ya Q2. Coba Q2 di data ketiga yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini nanti ordenya itu Y ya. Ini Y sama dengan V3-nya berapa V3-nya? 8 dikali 10 pangkat min 1 per 2 dikali 10 pangkat min 1. Ini coret, coret, ini juga coret, coret, coret. 4 dibagi 2, 2. Pangkat Y sama dengan 8 dibagi 2, ini 4. 2 pangkat berapa? Ayo, yang hasilnya 4. Ya, berarti Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, berarti kakak bisa tulis laju reaksinya itu sama dengan V itu sama dengan K konsentrasi P2 pangkat X. Oh iya, ini kan kalau pangkat 0 ya nggak usah ditulis kan ya, nggak usah ditulis, berarti Q2-nya aja deh. Q2 pangkat 2. Ini rumusnya. Kita harus mencari nilai K dulu nih. K itu sama dengan V dibagi dengan Q2 pangkat 2. Ambil, terserah mau ambil data yang keberapa, data yang ketiga aja deh. 8 dikali 10 pangkat min 1 per Q2-nya 4 tapi dikuadratin. 4 dikali 10 pangkat min 2, cuma ini dikuadratkan. Berarti dapat nih nilai K-nya. K sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 1 per 4 kuadrat itu 16 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat itu 10 pangkat min 4. Ini 8, ini coret-coret, ini 2, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 3 ya. Nah, ini jadi setengah dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi nilai K-nya itu sama dengan 1000 dibagi 2, 500. Nah, kakak tulis di sini ya. Tulis di sini, jadi V-nya itu sama dengan 500 konsentrasi Q2 pangkat 2. Jadi 500. Nah, konsentrasi Q2-nya kan nih 100 ya, 10 pangkat 2. Jadi 100 ya, 100 pangkat. Oh iya, ini min 2 deh. Ini 10 pangkat min 2 maksudnya nih ya, 10 pangkat min 2. Ya udah nih, ini kakak coret ya. Jadi 10 pangkat min 2 ini kuadrat. Nah, ini 500 dikali dengan 10 pangkat min 4. 500 dibagi dengan 10.000 itu berapa? 0,05 atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Gitu, jawabannya A ya. Nah, nih sekarang ada soal nih, stokiometri. Stokiometri sih selalu keluar, dia primadonanya kimia di UTBK nih, ya. Stokiometri itu perhitungan kimia. Ini ada contoh soal ya. Jadi ada amoniak nih ditambah CO2, ini menghasilkan urea ditambah H2O.
Cuma nih kayaknya belum setara nih. Ini N-nya kan 1, ini N-nya 2 kan. Kakak tambahin 2 di sini ya. Jadi ditambahin 2. Nah, ditambahin 2 jadi udah setara tuh. Nah, terus ini kakak tulis di sini nih. Jadi nanti amoniaknya itu ada 34 gram direaksikan dengan 22 gram karbon dioksida. Kakak tulis ulang lagi, 2NH3 ditambah CO2 menghasilkan urea NH2 2CO ditambah H2O ya. Ini NH3-nya itu sebanyak 34 gram. Kalau dijadiin mol berarti 34 dibagi 17 sama dengan 2 mol ya. Ini 2 mol kakak tulis di sini. Terus ini karbon dioksidanya 22 dibagi 44. 22 dibagi 44 itu setengah. 0,5 mol. Kakak tulis ini 0,5 mol. Nah, sekarang kamu lihat deh. Yang jadi reaksi pembatas yang NH3 atau CO2. Reaksi pembatas itu mol dibagi koefisien. 2 dibagi 2 kan 1. 0,5 dibagi 1 kan 0,5. Berarti yang kecilan yang mana? Kecilan yang 0,5 dibagi 1. Berarti CO2 ini reaksi pembatas nih. Artinya nanti CO2 itu harus habis. Berarti ini 0,5 mol. Jadi reaksi pembatas itu harus habis CO2-nya. Kalau 1 nilainya 0,5, lah kalau 2 nilainya berarti berapa? Kalau 1 0,5, berarti kalau 2 itu 2 per 1 dikali 0,5 ya. 2 per 1 dikali 0,5. Berarti ini sama dengan 1 mol. Ini koefisiennya 1, 0,5. Ini koefisiennya 1, berarti ini 0,5 juga nih, 0,5 mol. Ya. Ini sisanya tinggal 1, ini habis, ini 0,5 mol. Berarti kita dapat nih mol urea. Jadi mol ureanya itu 0,5 mol. Tapi kan yang ditanya Kak konsentrasi di sini. Jadi konsentrasi NH2 2CO itu sama dengan rumusnya apa? Gram per mR dikali 1000 per volume. Volume itu dalam keadaan mili. Nah, ini kan sama juga mol nih. Jadi ini mol nih. Nah, molnya udah ada 0,5 dikali 1000 dibagi dengan volume. Volumenya 500. 500 ini coret-coret, ini 2. 0,5 dikali 2 berapa? 1 molaritas. Berarti jawabannya yang B ya.